Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini merupakan konten pertama kita bareng gitu ya di YouTube ini. Eh, Ya kita akan membahas sesuatu hal yang insya Allah menarik lah ya, dan insya Allah bermanfaat juga, mudah-mudahan. Bahas apa nih kita hari ini? Hmm, bahas curhatan seseorang ke aku. Gimana curhatnya? Ada yang curhat gini, katanya tuh suaminya itu mau berpoligami dengan alasan karena dia itu depresi gitu loh. Jadi dia itu punya masa lalu yang belum selesai sebenarnya. Ada pola pengasuhan ya mungkin ya yang belum selesai gitu katanya pola pengasuhannya sehingga berakhir depresi. Jadi bahkan suaminya bilang dia itu adalah seorang yang nggak layak untuk ngurus anak, nggak seseorang yang nggak layak jadi ibu kayak gitu loh. Oke. Kira-kira sudah separah apa si wanita ini gitu di mata si cowoknya sampai dia ngomong kayak gitu? Ada nggak sih kejadian yang misalnya memang membuat si cowok ini menyimpulkan bahwa dia nggak layak sebagai seorang ibu gitu? Nggak detail kayak gitu sih, dia nggak ceritain detail seperti itu. Cuma ya ya si ceweknya ini yang dia bilang ke aku itu bahwasanya dia udah ada upaya loh untuk self healing gitu, maksudnya udah berupaya untuk berobat ya dengan konseling seperti itu, terus upgrade diri, ikut kelas-kelas kesehatan mental dan segala macam tuh dia udah berupaya. Bahkan terakhir tuh dia nanyain ke aku hipnoterapi ya, yang teknik hipnoterapi untuk muslim gitu kan, karena kan kita lagi ngelola itu ya, tapi kan karena aku belum siap ya untuk menjadi hipnoterapisnya, jadi belum bisa untuk membantu beliau seperti itu. Oke. Ini mungkin kita ke ini dulu ya, kita bahas ke tadi yang masalah poligaminya ya, karena itu yang menjadi sebuah permasalahan dari sudut pandang si istrinya gitu. Kenapa si suami ini niat banget gitu untuk poligami, dan yang dijadiin alasan adalah permasalahan mental yang dialami oleh si istrinya tersebut. Nah, satu hal dulu mungkin ya yang kita coba informasikan ke teman-teman, ya mungkin ini sebuah tips yang nanti bermanfaat apalagi untuk teman-teman yang belum menikah begitu ya. Jadi memang banyak sekali orang-orang di zaman sekarang ini yang memang masih belum aware gitu ya terhadap permasalahan mental ini. Apalagi untuk orang-orang yang sudah ngaji gitu ya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Banyak banget orang-orang yang sudah ngaji ini, dia beranggapan bahwa yang penting istriku atau calon istriku ini dia sudah ngaji. Udah sebatas itu aja gitu yang dijadikan patokan gitu. Nah, padahal ada hal penting lainnya begitu. Sudah ngaji itu sangat penting gitu ya. Itu satu kriteria yang sangat penting, tetapi ya ada kriteria-kriteria yang lain yang yang kok jadi belibet. Dan yang nggak kalah penting juga itu adalah yang berkaitan dengan permasalahan mentalnya gitu. Karena orang-orang menganggap bahwa kalau udah ngaji otomatis dia nggak akan mungkin punya gangguan mental ya, gitu. trust issues tentang itu gitu ya. Padahal nggak gitu, nggak otomatis teman-teman, nggak otomatis orang-orang yang sudah ngaji itu dia otomatis sembuh dari semua permasalahan-permasalahan kesehatan mentalnya gitu. Nah, saya sendiri banyak sekali menemukan ya orang-orang atau klien-klien yang memang dia sudah ngaji tetapi tetap juga dia masih memiliki masalah-masalah kesehatan mental gitu. Nah, dan ini ya kalau teman-teman yang belum menikah ya ini juga harus dicari tahu sih ya dari pasangan kita. Intinya biar kita lebih siap aja, biar kita lebih siap. Maksudnya kita coba cari tahu dari pasangan kita apakah dia itu memiliki isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan mental apa enggak gitu. Dan ini penting gitu. Salah satu caranya kalau misalnya kita agak sungkan mungkin menanyakan, tetapi nggak masalah sih menurutku untuk menanyakan misalnya kamu punya isu berkaitan dengan kesehatan mental enggak, atau kamu punya trauma-trauma enggak di masa lalu. Seharusnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh nggak apa-apa untuk ditanyakan. Tapi kalau teman-teman misalnya tadi sungkan ya teman-teman bisa menanyakan bahwa kira-kira kalau kamu lagi marah apa yang kamu lakukan gitu. Terus apa ya itu aja sih dulu mungkin ya yang bisa jadi tipsnya.
Nah, itu banyak sekali orang lupa yang berkaitan dengan masalah kesehatan mental itu. Nah, terus kembali ke tadi ya, ke pembahasan kita, yakni berkaitan dengan poligami. Kalau masalah utamanya adalah karena istrinya itu memiliki masalah kesehatan mental, terus dia ingin poligami, ya kalau menurutku ini bukan alasan yang tepat ya, bukan alasan yang tepat. Bisa jadi ya ini cuman dijadikan alasan aja gitu. Si cowok ini memang cari-cari alasan untuk bisa poligami gitu, untuk bisa nikah lagi dengan cewek lain gitu. Dan harus ditanya juga sih, Dek, kayak misalnya apa yang sudah dilakukan si suami tersebut. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk ke poligami. Poligami itu mungkin nanti udah langkah ke berapa lah ya, udah langkah ke 10 misalnya dari ini. Dari langkah 1, 2, 3-nya itu kan tentu ada hal-hal yang harus dilakukan lagi gitu. Seperti misalnya apa yang sudah dilakukan si suami tersebut untuk membantu proses pemulihan istrinya. Ada enggak gitu? Ada enggak kira-kira? Ini kalau dari ceritanya sih suaminya malah nggak support. Maksudnya tuh yang si cewek ini ya yang cerita sama aku itu tuh ya tadi aku udah bilang sama AA bahwasanya dia itu udah ikut kelas kesehatan mental, sudah mencoba untuk konseling segala macam, bahkan juga sudah menanyakan ke aku bahwa udah open hipnoterapi belum di tempat kita kayak gitu kan. Nah, sampai sudah se-effort itu dia untuk meyakinkan suaminya bahwasanya tuh dia pengen sembuh kayak gitu loh. Tapi respon suaminya justru kayak ngapain sih kayak gitu. Contohnya waktu pas dia beli buku-buku untuk upgrading diri tuh padahal itu dari duit dari uang tabungannya gitu loh katanya, tapi justru dibilang sama suaminya bahwasanya dia tuh boros, buang-buang uang. Padahal kan itu bukan uang suaminya, uangnya sendiri kayak gitu loh. Istilahnya aku mikirnya pada saat itu patriarki sekali sih dia kayak gitu. Kayak apa ya, aku nggak suka loh cowok-cowok kayak gitu tuh loh. Kayak apa sih lo nih duit gue kayak gitu kan. Ya kalau misalnya minimal kalau lu nggak mau bantu ya udah jangan sewot, jangan bacot kayak gitu loh. Aku mas bacanya itu kayak kesel aku gitu loh sama suaminya dia itu. Sebenarnya suamiku nggak kayak gitu. Iya, jadi kalau dilihat dari ceritanya memang si suaminya juga ini nggak mendukung proses pemulihan dari si istrinya. Jadi ketika istrinya ini mencoba untuk ikut kelas-kelas ataupun konsultasi ke profesional, itu nggak dikasih izin lah ya, intinya dianggap malah boros, buang-buang duit kayak gitu. Padahal isu kesehatan mentalnya ini ya memang perlu bantuan kayak gitu, perlu bantuan. Yang namanya permasalahan kesehatan mental ini tentu perlu bantuan dari profesional untuk proses penanganannya gitu. Nah terus ini gimana coba suaminya nggak mendukung, terus itu dijadiin alasan dia untuk poligami. Nah terus memangnya kalau dia udah poligami terus akhirnya kesehatan mental si istrinya itu bakal sembuh gitu? Kan enggak, justru malah bisa makin parah gitu. Bisa makin parah dan malah bisa merembet kemana-mana karena ada orang baru yang masuk begitu, ada orang-orang baru yang masuk. Dan perempuan baru atau istri kedua itu nggak ngejamin juga ya bahwasanya dia juga bersih dari trauma, dia bersih dari depresi. Kayak apa ya, aku mikirnya ya semenjak ya aku pas udah belajar psikologi itu aku aware bahwasanya ternyata permasalahan kesehatan mental itu sudah merata. Maksudnya tuh nggak yang sedikit gitu loh, dari 10 orang itu tuh hanya 1 gitu loh yang punya kesehatan yang mentalnya sehat. Iya. Dan sebagai laki-laki juga ini harus paham juga sih terkadang tingkah laku yang dilakukan oleh si istri ini tuh benarkah ini memang masalah kesehatan mental atau memang ini adalah pure murni karakteristik wanita. Misalnya ada cowok yang mengeluhkan bahwa istrinya ini ngambekan gitu. Tapi coba bisa ditanyakan ke suami-suami yang lain gitu, kira-kira istrimu gimana gitu, ngambekan atau enggak gitu. Nah bisa inilah, tapi kebanyakan pasti cowok-cowok pasti pada relate bahwa rata-rata itu adalah menjadi sebuah karakteristik wanita, misalnya ngambekan, suka jajan dan lain sebagainya. Itu bisa jadi karakteristik wanita. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk ngejudge bahwa
itu adalah berkaitan dengan masalah kesehatan mental. Kayak misalnya kalau mau haid gitu ya, itu kan banyak kan ya cewek itu uring-uringan. Ya memang kita tidak boleh menormalisasikan bahwasanya kita mau uring-uringan atau mood swing ketika kita mau haid. Jangan jadikan itu alasan untuk kita tuh nyakitin orang-orang yang kita sayang seperti itu ya. Jadi makanya ya si suami itu juga memahami bahwasanya memang akan ada perubahan hormon di dalam tubuh istrinya. Nah si istri itu juga harus meminimalisir itu. Misal dia kalau mau 1 minggu mau haid itu dia ngomong, kan tahu ya periodnya itu kapan gitu kan. Oke mas, atau oke kayak aku kalau aku ngomong ya kayaknya deh aku seminggu lagi mau haid. Nah kemungkinan mungkin 1 hari sebelum haid itu aku pasti bakal kayak pengen nangis, sedih aja, kok kayaknya aku tuh nggak disayang sama siapapun di dunia ini, kayak gitu. Jadi ya kamu inisiatif deh, misalnya kamu rebut hatiku kembali, bikin moodku menjadi baik, aku jadi seneng gitu kan. Ya dengan apa, misalnya kamu tiba-tiba kalau piringku numpuk kamu cuci piring, atau misalnya kamu ajakin aku beli es coklat. Nah itu tuh kan misalnya kita harus juga kenal diri kita bahwasanya kita itu pengen dibahagiakan seperti apa, kayak gitu loh kan. Nah sehingga meminimalisir cekcok gara-gara mau haid kayak gitu loh. Ya, benar banget gitu. Ya, gitu sih ya. Tapi juga sih kalau lagi? aku menurut pemikiranku ya ini sudut pandangku sebagai perempuan ketika curhatan itu datang aku, sebenarnya kan itu sudut pandang kamu sebagai laki-laki ya. Biasanya itu alasan-alasan doang. Justru bukannya si laki-laki itu enggak sih yang sebenarnya belum selesai sama dirinya sendiri? Bisa jadi laki-laki atau suaminya itu yang problematik. Bisa jadi. Atau yang toksik. Kenapa aku bilang seperti itu? Dia itu tidak bisa menyelesaikan satu masalah. Maksudnya ketika si istrinya ini yang dalam tanda kutip dia katakan depresi, seharusnya kan dia kan dalam Islam itu kan qawam ya. Qawam itu kan istilahnya membimbing. Ya mungkin ya memang itu adalah luka masa lalunya. Ya tadi ya setidaknya support. Ya aku keinget sama kisahnya Teh Pepel sama Kang Ulum ya. Kalau itu tuh kisah yang bagi aku inspiratif sekali, bahwasanya ya Teh Pepe mengakui bahwasanya dia itu dulu ya kacau balau itu gitu loh, dengan luka pengasuhan, dengan bagaimana papanya dahulu gitu. Tapi Kang Ulum bisa menjadi kaum yang baik itu seperti apa. Sampai sekarang Teh Pepe itu yang aku lihat itu luar biasa inspiratif, menjadi inspirator. Bahkan kayak aku bilang aku tuh seneng gitu loh kalau ngambil ilmu dari Teh Pepe gitu loh. Jadi kayak aku sempet kayak mikir, dan aku ngomong sih sama beliau ini, sama yang curhat itu, emangnya suaminya udah berusaha seperti Kang Ulum belum? Aku sampai kayak gitu loh. Maksudnya kalau dia sudah se-effort seperti Kang Ulum gitu tapi nggak ada perubahan dari istrinya, ya mungkin itu bisa jadi ya alasan dia untuk poligami kayak gitu kan. Tapi ini kan jangankan seperti Kang Ulum, mensupport saja tidak ada. Aku tuh kayak gemes gitu loh. Jadi istilahnya tuh semua perempuan tuh rata-rata sama, dan mostly itu memang perempuan itu sering terkena isu kesehatan mental. Nah walaupun dia istilahnya nambah orang yang dia anggap perempuan yang baru datang itu bersih, itu nggak ngejamin gitu, malah justru tambah ngeribetin diri sendiri. Ada 2 makhluk yang tidak bisa dimengerti maunya apa, yang tidak bisa dimengerti moodnya, yang sedetik kemudian gampang berubah kayak gitu. Malah justru dia kayak ngeribetin diri sendiri nggak sih? Dan dia dengan menambah 1 perempuan lagi, ya mungkin ya memang kita tidak bahas syariat poligaminya ya, dengan menambah 1 orang lagi itu membuktikan bahwa dia itu nggak becus jadi suami. Karena untuk ngurusin 1 istrinya dia nggak bisa. Terus dengan sombongnya, dengan berlagaknya dia mau nambah istri, yang 1 aja belum beres sama dia mentalnya, terus dia mau nambah lagi. Gitu. Jadi makanya kalau mau poligami itu tanyain dulu ke istri pertama, kira-kira aku ini udah pantas nggak sih poligami, baik itu dari sisi finansial, dari sisi mental, dari sisi fisik, aku tuh udah siap belum untuk poligami. Nah yang paling tahu itu kan istri, itu kan istri pasti akan berpikir bahwasanya suamiku udah siap untuk poligami. Nah kalau seandainya istri itu sebenarnya sudah merasa dan dia itu tidak mau dipoligami, ya itu tuh untuk urusan dari perasaannya lagi gitu kan. Tapi kalau istri itu kan dia bisa mengukur suaminya itu bisa nggak poligami kayak gitu. Makanya aku tanya sama istrinya, sama yang curhat itu, dari apa, menurut kamu gitu kan, suamimu udah pantas belum poligami? Terus dia jawab, ya dia cuma ketawa karena ya memang dia nggak membuka aib suaminya gitu loh.
ya itu istri yang baik loh menurut aku kayak gitu. Iya, Iya kan? betul. Jadi istilahnya istri udah sebaik itu kok. Ya Allah gitu. Iya, jadi perlu digarisbawahi sebagai seorang istri sebagai seorang istri untuk suaminya ya, ini perlu digarisbawahi bahwa kalau kamu pengen poligami, ya kamu didiklah istrimu sebaik-baiknya sampai bener-bener dia itu ikhlas gitu. Kalau insya Allah kalau dia dia udah memberikan semuanya ya, udah jadi suami yang bener-bener baik gitu ya, sampai disayang sama istrinya, terus bisa mendidik istrinya, insya Allah nanti istrinya sendiri kok bakal yang nyariin gitu loh, bakal nawarin kalau memang dia udah bisa mendidik kayak gitu loh. Karena tadi si istri ini juga bisa tahu gitu kan ya, bisa tahu bahwa suamiku ini udah siap apa belum kayak gitu. Dan satu lagi sih terakhir mungkin dari aku, kalau ya tadi ya, yang tadi itu adalah dia itu cari-cari alasan. Kalau memang misalnya gini, kalau misalnya si istri ini dia punya masalah kesehatan mental, isu kesehatan mental, tapi dia nggak ngerasa gitu, nggak ngerasa, terus juga nggak mau berubah, nggak ada yang dia lakukan, terus ketika dinasehatin sama suaminya acuh-acuh aja kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu kejadiannya, ya bisa jadi, kalau menurutku ada pemikiran, misalnya kamu memiliki pemikiran ingin poligami, ya itu adalah pemikiran yang normal. Tetapi tadi, kalau misalnya si istrinya ini effortnya sudah sangat bagus, malah nggak didukung. Ini kan kacau banget sih. Ya, jangan-jangan suaminya sebenarnya yang butuh konsultasi nggak sih? Butuh profesional psikolog atau psikiater. Bisa jadi. Ya aku merasa ya suaminya yang problematik. Oke, gitu ya teman-teman ya, obrolan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Berat ya bahas poligami. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.